selamat pagi. Terima kasih Abang John. Selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman, kawan-kawan terkasih yang sudah bergabung di Creative Writing Session hari pertama. Di pagi hari ini, saya berterima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu untuk kita sama-sama berbagi jurus begitu ya, atau kita berguru pada seorang master untuk memperkaya jurus kita dalam dunia kepenulisan. Saya senang sekali juga tadi menyapa Bapak Ibu yang barangkali baru hadir. Saya tadi meminta boleh ditulis di kolom komentar dari manakah apa namanya asal kota Bapak Ibu dan apakah profesinya. Saya senang menemukan berkenalan dengan banyak teman-teman dari berbagai wilayah di Indonesia yang hadir di ruang virtual kita pada pagi hari ini. Baik, Creative Writing Session sendiri adalah sebagaimana sudah disebutkan oleh Abang John merupakan pelatihan penulisan yang dipersembahkan oleh Perkumpulan Penulis Indonesia Satu Pena. Bapak Ibu di sini barangkali sudah menjadi anggota Satu Pena ataupun belum menjadi anggota Satu Pena, dan dua-duanya kami persilahkan untuk bergabung begitu ya, dan bisa berkenalan dengan Satu Pena. Kita bekerja sama dengan komunitas The Writers, di mana ada Kang Asep Herna, dan besok juga akan ada Mas Budiman Hakim yang akan menjadi pembicara dalam pelatihan kepenulisan kita. Dan pada pagi hari ini tema yang kita akan bahas dan akan kita gali lebih jauh, kalau dengan katanya Abang John adalah berbagi jurus yang akan kita dalami pada pagi hari ini adalah automatic writing, metode menulis dengan mengakses bawah sadar, di mana pematerinya adalah seorang pengembang hypnowriting ternama di Indonesia. Ada Kang Asep Herna di sini. Selamat pagi Kang Asep, bagaimana kabar? Selamat pagi Mbak Mel. Alhamdulillah kabar baik, sangat luar biasa pagi ini ya. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, sebelum saya menyerahkan tokat komando ke Kang Asep untuk memberikan pemaparan materi, izinkan saya menjelaskan sedikit begitu ya, alur dari pelatihan menulis kita, serta memperkenalkan juga latar belakang seorang Kang Asep Hernan, seperti itu. Nah, pelatihan ini akan berlangsung sampai pukul 13 atau jam 1 siang nanti. Nanti pada pukul 10.30 begitu ya, akan ada break sebentar selama sekitar 15 menit. Dan juga nanti Bapak Ibu diperkenankan untuk tanya jawab dengan cara menulis pertanyaan, nama dan juga asalnya di kolom komentar. Nanti link absensi juga akan dibagikan di kolom komentar menjelang akhir sesi acara kita. Pelatihan ini menghasilkan sertifikat begitu, dan sertifikat tidak dipungut biaya sedikit pun. Itu nanti bila Bapak Ibu ikut pelatihan selama 3 hari, pada hari ini Kamis, Jumat, dan Sabtu, seperti itu ya. Oke, dan kita juga akan lebih banyak interaksi nanti. Bapak Ibu boleh tulis dulu di kolom komentar, dan Kang Asep Herna juga akan mengajak kita untuk langsung praktik hypnowriting. Jadi saya izin menginformasikan bagi Bapak Ibu, mohon disiapkan kertas sebanyak 5 lembar ukuran A4 idealnya. Namun jika tidak ada, kita bisa gunakan kertas ukuran lain. Untuk praktiknya nanti diarahkan oleh Kang Asep Herna. Baik, saya izin memperkenalkan juga seorang Kang Asep Herna, latar belakangnya. Saya izin tampilkan CV-nya, boleh Mas Bayu dibantu? Mas Bayu, boleh bisa tampilkan ini CV-nya Kang Asep Herna untuk kita sama-sama sedikit lebih dekat mengenal pemateri kita pada pagi hari ini. Ya, baik. Pemateri kita pada pagi hari ini adalah Asep Herna. Saya biasa memanggilnya dengan kata sapaan Akang karena berasal dari Sunda gitu ya. Saat ini beliau merupakan Creative Director MACS 909 Advertising and Communication, dan juga merupakan Founder and Director Mainstream Institute. Beliau
aktif terlibat di beberapa organisasi termasuk Authorized Instructor The Indonesia Board of Hypnotherapy dan Authorized Instructor Pranasakti International Brotherhood. Pengalaman kerjanya sederet, ini beberapa di antaranya merupakan founder dan director PT Komunika Arus Pikiran atau Mindstream, juga yang sampai saat ini digeluti adalah kreatif director itu begitu ya. Sering bekerja dengan banyak nama company besar, nama-nama perusahaan besar yang dibantu oleh Kang Asep Herna, seperti Jarum Black, ada Nestle, juga ada Dubai Expo, McDonald's, dan juga memiliki beberapa creative achievement, termasuk The Best Copywriting, iklan TVC KitKat versi ECI di Festival Iklan Citra Pariwara, dan meraih puluhan gold, silver atau bronze maupun finalis di berbagai festival iklan Citra Pariwara, Edon Award, dan beberapa ajang bergengsi lainnya. Seperti itu. Di luar karya iklan juga beliau memiliki beberapa buku, menghasilkan beberapa buku, termasuk Hebatnya Hipnosis Anak atau 20 Minutes E-Audio Empowerment for Student, pengembangan metode hypnotic copywriting, dan pengembangan metode automatic writing. Aktivitasnya saat ini banyak bergelut di bidang hypnowriting, termasuk hipnoterapi certification juga dalam memberikan sertifikasi hipnoterapi, juga fasilitator kreatif director cloning, dan juga penemu serta instruktur The Power of Hypnotic Copywriting. Seperti itu, kalau disebutkan semua nanti durasi kita 3 jam habis saya rasa. Jadi saya izin memberikan summary-nya aja untuk berkenalan dengan pemateri kita pada pagi hari ini. Ada Kang Asep Herna di sini, apakah sudah standby depan kamera? Sudah siap. Sudah siap ya. Kita bisa mengawali dengan ini barangkali ya Kang Asep, Kang Asep bisa memaparkan materi, nanti baru kita sambung dengan pelatihan praktik langsung seperti itu ya. Boleh nanti Kang Asep yang memandu. Silakan Kang Asep. Baik, terima kasih Mbak Amel, terima kasih Pak John, terima kasih Pak Denny JA juga sudah memberi fasilitas yang sangat baik hari ini, di mana kita semua bertemu dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia, dan 4 jam ke depan kita akan berdiskusi, mempelajari sesuatu yang mungkin ada sebagian dari teman-teman peserta di sini yang sudah mempelajarinya, dan bagi sebagian yang lain lagi, mungkin ini sesuatu yang baru ya. Saya awali dengan sapaan. Selamat pagi semuanya, selamat menikmati hari yang baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Seperti tadi di pembukaan ya oleh Pak Denny JA sangat informatif sekali bahwa kali ini bahkan seorang penulis sedang terintimidasi dengan kehadiran artificial intelligence ya, artificial intelligence. Oh, di mana kreativitas saja bisa diekspor sedemikian rupa, bahkan sudah sangat insani sekali ya. Saya pernah mengenerate satu copywriting dengan memakai artificial intelligence itu, wah rasanya betul-betul seperti seorang master copywriter, betul-betul luar biasa. Nah, seandainya artificial intelligence ini berbasis big data ya, jadi semua kata dieksplorasi yang teralgoritma di dalam satu sistem yang terkoneksi di seluruh dunia, maka saya di sini memberi kabar pada teman-teman semuanya bahwa big data yang paling besar di dunia ini adalah adanya di otak kita. Google dan data-data yang ada di tempat lain itu sama sekali tidak bisa menandingi big data yang ada di otak kita. Materi saya tentang automatic writing adalah ihwal bagaimana kita mengeksplorasi big data yang bahkan tak terkalahkan sepanjang masa, saya rasa, yang ada di dalam otak kita dan bagaimana kita mengaksesnya. Itu sebabnya saat ini saya beri judul materi kita adalah automatic writing. Bagaimana jari-jari tangan kita secara otomatis mengakses data panjang yang tersimpan sejak kita lahir hingga detik ini, hingga detik ketika sesi creative writing ini berjalan, ada di subconscious kita. Jadi selamat mempelajari dan selamat datang di dunia automatic writing. Sebelumnya saya mohon izin untuk membuka PowerPoint-nya ya, Mbak Amel.
Baik, silakan. Sudah terlihat ya? Sudah Mohon terlihat, Pak. konfirmasi. Baik. Aja. Materi ini nanti bisa biar lebih akrab saya panggil teman-teman saja ya. Atau Bapak dan Ibu bisa mengaksesnya atau bisa memilikinya dengan nanti panitia akan membagi ke teman-teman semuanya. Tapi mohon bahwa ini adalah properti yang sangat terbatas, jadi hanya peserta workshop atau pelatihan satu pena saja yang berhak ya. Jadi tidak diedarkan di luar. Sebagai seorang kreatif iklan, biasanya ketika mau memulai sesuatu itu, saya biasanya menata dulu semacam goals atau objektif kalau di dalam bahasa iklan. Di dalam pelatihan automatic writing ini pun, saya memiliki goal yang semoga ini menjadi goal teman-teman peserta pelatihan satu pena ini juga. Yang pertama adalah semua peserta yang hadir di sini tentu yang mengikutinya dengan seksama dari awal sampai akhir dan fokus ya, karena ini bentuknya adalah bentuk praktik, jadi kita perlu meluangkan waktu untuk fokus di dalam materi ini, sehingga dengan demikian goals kita tercapai, yaitu teman-teman bisa dan menguasai cara atau teknik mengakses subconscious mind diri kita sebagai gudang data yang melebihi Google, melebihi big data yang dimiliki oleh institusi-institusi besar di dunia ini dalam waktu yang sangat cepat. Jadi saya akan memandu teman-teman untuk mengaksesnya, dan kemudian teman-teman kapanpun dimanapun bisa mengakses subconscious diri teman-teman bahkan dalam hitungan kurang dari 10 detik ya. Kemudian goals yang kedua dari saya yang juga semoga ini menjadi goals teman-teman semuanya, teman-teman menguasai teknik automatic writing. Teknik automatic writing. Intinya adalah bagaimana jadi teman-teman bisa terkoneksi langsung dengan big data diri kita, yaitu subconscious, yaitu otak sebagai gudang data-data dan gudang ide kita, bahkan tanpa intervensi, karena nanti sebagian mungkin dari teman-teman akan mampu mengaksesnya secara ekstrim, dalam arti bahwa jari-jari tangan kita tak tertahankan untuk mengakses data-data yang ada di dalam diri kita. Lantas yang ketiga, teman-teman menguasai teknik automatic writing untuk aplikasi apapun. Seperti Pak Denny J.A. tadi bilang ya, bahwa aplikasi penulisan itu bisa ke berbagai hal. Creative writing, seperti saya, bidang saya adalah sebagai seorang copywriter atau creative director, itu masuk ke ranah creative writing. Atau bisa juga ke dalam proses penulisan ilmiah, atau jurnalis juga bisa melakukan hal tersebut ya teman-teman. Bahkan automatic writing ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, bisa berfungsi sebagai healing atau memiliki fungsi terapeutik, yaitu proses penyembuhan baik yang tidak disengaja maupun yang disengaja kita rumuskan. Seandainya waktu cukup, saya akan memandu teman-teman dalam salah satu aplikasi automatic writing selain di aplikasinya untuk creative writing ya, juga untuk healing dalam format mewawancarai diri, ketika bahkan diri kita itu bisa melakukan atau menghadirkan problem solution buat diri kita, dengan pemikiran bahwa di dalam diri kita itu ada banyak sekali data, termasuk data-data penyembuhan yang bisa kita explore dengan automatic writing. Kira-kira 3 hal besar inilah yang menjadi goal saya, dan kita mari niatkan untuk juga menjadi goals teman-teman semuanya ya. Nah, tahapannya atau kontennya, yang pertama, di sesi awal, saya akan memandu teman-teman untuk melatih diri mengakses subconscious diri. Lantas, bagian kedua, saya akan memandu teman-teman untuk memiliki teknik bagaimana mengakses diri dalam hitungan 10 detik. Jadi ada salah satu tekniknya, yaitu dengan membentuk anchor relax. Lantas, yang keempat, kita akan detik demi detik, menit demi menit, waktu demi waktu, kita aplikasikan di dalam praktik automatic writing. Itu sebabnya
Saya berharap untuk teman-teman yang belum mendapatkan informasi untuk menyiapkan paling tidak 5 lembar kertas A4 ya untuk kita nanti melakukan praktek automatic writing bersama-sama. Saya akan mulai masuk ke dalam sesi pertama. Sebelumnya saya akan memutar salah satu video, semoga terdengar audiensnya. Nanti mohon Mbak Amel mengkonfirmasi ya, apakah audionya bisa didengarkan juga. Selamat menonton. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, menjadi sesuatu yang sangat disengaja. Kenapa automatic writing kami hadirkan di bagian awal ya. Jadi kami bertiga berdiskusi bahwa secara struktur tema di awal dihadirkan tema automatic writing karena berhubungan dengan bagaimana kita membongkar sumbatan-sumbatan ide kita yang kadang-kadang bagi sebagian penulis mengalami yang namanya writer's block. Jadi teman-teman di sini dibekali bagaimana cara mengakses sumber big data, sumber ide besar yang ada di dalam diri kita. Kemudian nanti sesi Om Budiman Hakim semakin mengerucut bagaimana tulisan bisa dieksplorasi untuk diaplikasikan ke dalam kegiatan bisnis, teman-teman. Dan yang puncaknya terakhir yaitu Pak Eka Budianta, lebih besar lagi yaitu bagaimana tulisan bahkan bisa mengubah nasib seseorang. Nah, saya mengalami ketiga hal tersebut karena memang saya hidup di dunia kepenulisan ya. Bagaimana sebuah tulisan bukan cuma mengubah hidup saya, tapi saya harus berterima kasih juga karena di sini ada guru linguistik saya, Pak John, yang tadi Pak John sapa, yaitu Ibu Dr. Felicia Utorodewo. Beliau yang memperkenalkan sejak awal dasar-dasar linguistik terhadap saya di Universitas Indonesia. Jadi terima kasih juga untuk Ibu Sis sudah hadir di sini ya. Bagaimana kegiatan kebahasaan mengubah hidup saya? Dan ternyata ketika saya masuk di dunia kepenulisan bisnis, saya bukan cuma mengubah hidup saya, bahkan saya mengubah hidup beberapa brand. Pertamina, Essence-nya, tagline-nya kami yang bikin, Jarum Black, dan ada ratusan brand sungguhnya. Dan itu menunjukkan apa yang diucapkan oleh Pak Eka Budianta ya, tulisan bisa mengubah hidup, bukan cuma diri kita sendiri, tapi juga sekeliling kita yang ada dan berkaitan dengan kita. Kira-kira seperti itu. Saat ini kita bagaimana membongkar sumbatan-sumbatan kreativitas, sumbatan ide, bagaimana kita bisa mengakses langsung big data yang ada di dalam diri kita sendiri ya teman-teman ya. Automatic writing. Automatic writing adalah salah satu ranah
dari hypnowriting yang saya kembangkan, teman-teman. Di sesi beberapa waktu lalu, saya juga berbicara di satu pena ini, yaitu tentang hypnotic writing. Ya. Nah, saya akan berangkat dari definisi dulu, yaitu hypnowriting. Hypnowriting adalah sebuah metode penulisan dengan mengakses subconscious diri. Tadi saya beberapa kali ucapkan bahwa subconscious diri kita itu adalah gudang memori, gudang data, gudang ide, semua kejadian sejak kita dilahirkan oleh ibu kita sampai detik ini, itu semua tersimpan di dalam otak kita, di dalam otak terdalam kita. Semua tidak akan hilang, tidak akan terdelete. Bahkan yang namanya lupa itu bukan berarti data-data itu hilang dari di dalam diri kita. Hanya kesadaran kita merepresi memori itu, mungkin karena ada satu sebab, apakah trauma, apakah takut, dan sebagainya, sehingga memori itu direpresi oleh diri kita, dan wujudnya adalah bentuk lupa. Itu sebetulnya rasa lupa itu adalah sistem keselamatan diri kita, agar kita tidak terjerumus pada trauma, pada hal-hal yang membuat kita dalam tanda petik mati. Sehingga itu bagian dari pertahanan diri ya. Lupa bukan berarti data kita hilang, dan data yang kita lupakan itu bisa kita temukan lagi. Bahkan lewat dengan kita mengakses subconscious diri kita, kita bisa tahu jumlah berapa orang yang terlibat di dalam proses kelahiran diri kita. Dengan kita akses data tersebut yang ada di dalam subconscious diri kita. Warna baju orang-orang di sekeliling kita itu bisa kita temukan. Ini menunjukkan bahwa sesungguhnya saat ini kita melupakannya, tapi sesungguhnya kejadian tersebut ada dan terekam di dalam benak kita ya. Nah, itulah hypnowriting bisa mengakses keseluruhannya, bisa mengakses data-data yang ada di dalam subconscious diri kita. Kembali ke definisi hypnowriting adalah sebuah metode penulisan dengan mengakses langsung subconscious diri kita lewat jari-jari tangan kita. Karena wujudnya adalah tulisan. Soal subconscious ini nanti akan saya bahas, bahkan teman-teman dalam hitungan waktu yang sangat sempit akan mampu mengaksesnya ya. Kalau pelatihan itu bisa minimal 8 jam atau bahkan 1 minggu, ada sekian hitungan jamnya ya teman-teman. Tapi saya di sini coba convert, coba saya ciutkan untuk bagaimana dalam hitungan yang cepat teman-teman bisa menguasainya. Baik, nah hypnowriting ini saya bagi ke dalam 2 bagian yang memang dua-duanya saya kembangkan. Yang pertama adalah hypnowriting sebagai proses kreativitas diri. Hypnowriting di sini fungsinya adalah cara untuk menghasilkan tulisan dengan langsung menerobos sumber data yang ada di dalam diri kita. Apakah data proses kelahiran kita, data proses ketika kita pertama kali jatuh cinta pada seseorang yang mungkin sekarang sudah dilupakan ya. Itu semua bisa diakses secara langsung. Bahkan ketika kita rekayasa ya, ketika kita niatkan untuk masuk ke dalam memori data-data yang nantinya entah kita hinggapnya di data momen kapan ya, tangan kita akan dengan sendiri berjalan. Bahkan misalkan ketika otak kesadaran kita bilang, hei jari, aku tidak mau ke situ, tetapi jari kemudian mengaksesnya teman-teman, karena kesadaran real itu ada di dalam subconscious sesungguhnya ya, bukan di dalam conscious mind. Dan diri kita itu digiring oleh subconscious diri kita, bukan oleh conscious mind kita, teman-teman. Nah, proses yang pertama, bagaimana hypnowriting kita maknai sebagai cara menghasilkan tulisan dengan cara mengeksplorasi subconscious diri, itulah yang saya sebut dengan automatic writing. Lantas, hypnowriting yang kedua adalah sebagai sebuah efek, sebagai sebuah akibat. Bagaimana hypnowriting ini dijadikan sebagai sebuah metode menulis untuk mempengaruhi audiens kita. Itu saya kembangkan juga dalam hypnotic copywriting ya. Bagaimana hypnowriting di sini berfungsinya untuk memengaruhi tindakan audiens agar membeli brand kita, misalkan. Seorang terapis juga melakukan hal tersebut. Bagaimana hypnowriting bisa menggiring audiens untuk melakukan proses penyembuhan terhadap dirinya. Itu lewat hypnowriting bisa. Jadi yang kedua ini adalah sebagai sebuah efek. Bagaimana hypnowriting bisa menghasilkan atau menggiring seseorang melakukan tindakan sesuai dengan
pesan yang kita tuliskan si penulis. Nah, ini sifatnya bisa kedua sisi juga. Bisa ke audiens kita, artinya orang lain, kita memengaruhi orang lain untuk bertindak, bisa juga ke dalam diri kita memengaruhi diri kita untuk bertindak. Itu dalam proses self terapi. Nah, di dalam sesi sharing kali ini, creative writing saat ini, saya akan fokus ke nomor 1, yaitu hypnowriting sebagai sebuah proses kreativitas, sebagai sebuah proses menulis, ya, dengan cara mengakses subconscious diri kita. Nah, jadi automatic writing ini adalah bagian dari hypnowriting yang pertama tadi, proses menulis dengan mengeksplorasi subconscious diri. Nah, automatic writing ini teman-teman sebuah proses yang memungkinkan terjadi koneksi langsung antara jari-jari tangan kita dengan sumber data yang ada di subconscious diri kita. Pakai bahasa awamnya di dalam otak kita, misalkan kalau di dalam neuroscience ya, teman-teman. Saya menyebutnya itu adalah ideomotor response. Ideomotor response ini sebagai metode utama dari proses automatic writing. Jadi bagaimana jari-jari tangan kita digerakkan oleh otak kita lewat saraf-sarafnya, yang kemudian saraf-saraf ini terkait pada otot-otot kecil di dalam tubuh kita, dalam hal ini jari kita, dan menghasilkan satu gerakan, apakah dalam bentuk coretan ataukah dalam bentuk huruf-huruf. Dan itulah yang disebut dengan automatic writing, ya teman-teman. Dan ketika gerakan tangan kita sudah berjalan, sudah berproses, maka itu tidak tertahankan bahkan oleh rasionalitas diri kita. Seperti halnya momen ketika kita gemetar saat kita bertemu pertama pada sosok orang yang sangat kita cintai. Tiba-tiba bukan cuma jantung kita yang berdetak kencang ya, tetapi tangan kita juga bergetar. Otak sadar kita berusaha menenangkan diri ya, termasuk menenangkan jari. Hei jari, kenapa kamu bergetar? Malu-maluin aja saya sama orang yang saya taksir. Udah stop, kamu berhenti. Tapi makin kita stop berhenti, kita niatkan stop berhenti, getarannya makin kencang. Sehingga calon pacar kita itu bingung, kenapa ini kok orang yang ada di depan saya bergetar gitu ya. Itu adalah salah satu analogi dari proses automatic writing. Bagaimana jari-jari tangan kita tak tertahankan dan bahkan tidak bisa drive oleh conscious mind. Karena lagi-lagi subconscious itu daya kuasa terhadap diri kita itu dominan sekali ya, 88%. Nah, automatic writing bisa pula diartikan sebagai proses menulis dengan trance. Istilah trance itu saya mengacu pada istilah yang dikeluarkan oleh guru saya, Mbah Milton Hyland Erickson, teman-teman, bahwa trance itu adalah ketika kita fokus pada satu titik dan kita hanyut di dalamnya. Jadi trance itu bukan sesuai dengan KBBI ya. Saya tidak tahu juga itu penulis KBBI menerjemahkan trance dari mana. Biasanya seseorang ketika menerjemahkan sesuatu itu berdasarkan kerangka pengetahuannya ya. Di dalam KBBI kalau tidak salah istilah trance itu artinya kesurupan. Ini harus saya klarifikasi ya, bahwa trance itu bukan proses kesurupan, masuknya ruh dari luar ke dalam diri kita gitu. Itu barangkali seandainya di sini ada aktivis peristilahan ya yang punya wewenang terhadap KBBI, barangkali harus redefinisikan lagi pengertian tentang trance tersebut. Jadi trance itu adalah proses secara ilmiah transisi kesadaran dari conscious mind yang hanya memiliki 12% daya kendali terhadap diri kita ke subconscious mind yang memiliki 88% daya dominasi terhadap gerakan tubuh kita. Itu pengertian trance ya. Jadi ada proses alih kesadaran yang di level dua-duanya kita miliki, dari conscious mind ke subconscious mind. Subconscious mind itu adalah wilayah yang sangat amat cerdas. Itu sebabnya kita harus punya keterampilan untuk mengaksesnya ya. Dan momen saat ini adalah ihwal kita mempelajari keterampilan mengakses bagian kesadaran paling cerdas, yaitu subconscious tadi, teman-teman. Nah, proses trance ini ibarat
ibarat satu momen ketika kita sedang nyetir, teman-teman. Saat sedang nyetir mungkin di awal kita memperhitungkan ya, awalnya otak kita memerintahkan jari tangan dan kaki kita untuk menggerakkan gigi kendaraan ke gigi satu, misalnya, cekrek. Sekarang udah mulai melaju, saya oper persenelan ke gigi dua. Kalau saya manual ya, bukan matic. Cekrek gitu, ke gigi dua. Lantas otak saya dengan sangat sadar kemudian memerintahkan ke gigi tiga, cek cek ke gigi tiga, laju kendaraan makin cepat. Kemudian berikutnya otak saya tidak lagi berkomunikasi dengan tubuh saya, tapi berjalan dengan sendirinya. Gigi tiga, gigi empat, kapan ngerem, kapan ngebut, dan sebagainya, itu tidak diperintahkan. Diri kita kemudian dikendalikan oleh subconscious, teman-teman. Sehingga diri kita di situ mengalami sebuah trance, sebuah proses fokus ke dalam subconscious, ke dalam kecerdasan, kompetensi yang tak terbatas diri kita gitu. Tiba-tiba ada nenek-nenek berjalan, sementara kecepatan kita sedang 100, insting kita kemudian melakukan pengendalian, apakah dengan cara mengerem pelan atau menghindarkan setir kita ya. Dan itu semuanya tidak dengan proses perhitungan conscious mind, tapi semuanya adalah kecerdasan spontan, teman-teman. Begitu juga ketika misalkan anak kita main games, tiba-tiba bersama dengan anak kita main games, terbang nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk apa yang besar itu, yang sangat kejam, ketika sekali menggigit langsung bentol ya, teman-teman ya. Nah, kemudian si nyamuk itu menggigit anak kita yang lagi main games, tapi anak kita tidak merasakannya, teman-teman. Tidak merasakan gigitan tersebut. Kenapa tidak merasakannya? Karena dia sedang fokus pada permainannya. Sehingga dengan demikian dia mengabaikan perasaan yang menyentuh kulitnya. Bahkan sebetulnya jarum menancap pun dalam keadaan trance yang ekstrim, dia tidak merasakannya. Itu yang kalau di dalam proses hipnosism ya, dinamakan fenomena anestetik. Ketika sensasi rasa, baik itu yang menyakitkan dan sebagainya, itu tidak dirasakan lagi, teman-teman. Itu karena diri kita masuk ke dalam momen, atau si anak kita masuk ke dalam momen trance. Dan ini oleh para ahli kemudian dieksplorasi untuk kegiatan-kegiatan medis, seperti misalkan hypnobirthing itu seperti itu, Bapak dan Ibu. Kita mengabaikan rasa sakit yang ada, baik itu misalnya dari goresan pisau yang mengiris kulit dan daging kita, kesadaran fokus kita dialihkan ke hal lain, maka fenomena anestetik itu terjadi. Kita tidak merasakan sakit. Itulah yang namanya trance, teman-teman. Kemudian misalkan ketika kita membaca koran atau buka TikTok, misalnya kita nonton ya, tiba-tiba istri atau suami kita manggil, ternyata udah 500 kali manggil, Kang Asep, Kang Asep. Wih, saya malah fokus terhadap aplikasi gadget saya gitu ya. Dan suara itu tidak betul-betul terdengar. Nah, itu yang dinamakan dengan negative audio hallucination. Itu kita seperti menghilangkan hal-hal lain di luar fokus kita. Dan itu adalah fenomena yang terjadi ketika seseorang mengakses subconscious diri kita. Jadi kita hanya fokus pada apa yang kita tuju, Bapak dan Ibu. Ya. Nah, mengapa demikian? Karena rupanya Tuhan sudah memberikan kita pada level-level kesadaran yang semestinya, dan masing-masing level kesadaran itu memiliki fungsi masing-masing, teman-teman. Yang pertama adalah pikiran sadar. Pikiran sadar itu yang tadi saya istilahkan sebagai conscious mind ya. Ini disebut dengan istilahnya gelombang beta. Jadi di dalam saraf-saraf otak kita itu selalu mengalir yang namanya listrik searah jarum jam, berputar kencang, teman-teman, Bapak dan Ibu. Ketika kita berada di gelombang beta, saat ini mungkin teman-teman sedang berada di gelombang beta ya, ketika teman-teman mengkritisi atau menelaah ucapan saya, di mana rasionalitas teman-teman sangat aktif. Nah, itu menunjukkan bahwa listrik yang mengalir di saraf teman-teman itu 24 sampai 12 putaran listrik per detik. Sangat kencang. Zzz, kencang sekali. Dan bayangkan kalau setiap hari
diri kita tidak istirahat, kemudian kesadaran kita tidak beranjak ke gelombang berikutnya, misalkan terus di situ di proses kencang 24 sampai 12 putaran listrik per detik, kita bisa stres teman-teman. Kita dalam tentik bisa gila. Kita hanya bisa bertahan sekian menit untuk terus-terusan berada di kesadaran beta. Kalau tidak depresi, stres, itu karena kita orang-orang overthinking, salah satu diantaranya ya. Salah satu diantaranya. Jadi tidak ada proses beranjak kesadaran dari pikiran atau gelombang beta ke hal yang lainnya. Nah, tegang, salah satu cirinya adalah otot-otot kita tegang, bukan cuma saraf yang tegang ya, otot-otot kita tegang. Yang memang secara fisika di dalam saraf kita itu ada listrik yang ngebut putarannya 24 sampai 12 putaran listrik per detik. Nah, ketika kita makan siang, ketika kita istirahat, ketika tiba-tiba ada gadis kecil umur 5 tahun menyapa kita, "Hai papa," gitu. Otomatis saraf-saraf kita yang tegang tersebut, yang isinya adalah putaran listrik 24 sampai 12 putaran listrik per detik, tiba-tiba putaran listriknya berturun, lebih rendah. Tiba-tiba diri kita jadi adem, diri kita jadi aman. Putri kita menyapa, kata seorang penyair, bagaikan rokok yang aku minum saat kepalaku nyeri nyut-nyutan gitu ya. Anak kita itu sebagai obat, sapaannya itu layaknya obat yang menurunkan gelombang listrik yang tadinya kencang, tiba-tiba turun. Tiba-tiba turun. Nah, itu menunjukkan bahwa diri kita masuk ke wilayah subconscious mind, pikiran bawah sadar. Ditunjukkan dengan, di situ ada dua frekuensi ya, dua gelombang, yaitu yang pertama adalah gelombang alfa, di mana putaran listriknya antara 12 sampai 8 putaran listrik per detik. Biasanya ini terjadi ketika misalkan kita sedang berdoa, kita habis wudhu, kita sedang meeting siang ya, sambil makan sama klien. Nah, ini salah satu trik ya, kalau misalkan teman-teman lagi mau meeting dengan investor, dengan klien, dengan editor sebuah penerbit, biar mereka approve, ajak lunch meeting. Kenapa begitu? Karena biasanya otaknya rileks. Gelombang otaknya itu paling tidak masuk ke alfa, yaitu di putaran listrik 12 sampai 8 putaran listrik per detik. Itu sebabnya ada yang namanya lunch meeting ya. Itu satu trik subconscious teknologi, teman-teman. Nah, ketika putaran listrik itu semakin turun, semakin rendah, yaitu sampai 8 ke 4 putaran listrik per detik, maka gelombang otak kita masuk ke wilayah frekuensi namanya theta. Theta itu kesadaran rileks lebih dalam lagi. Adanya di mana, Kang? Kalau di dalam kehidupan real kita, adanya ketika kita ngantuk ya, menjelang tidur, sampai kemudian 30 menit pertama kita tidur. 30 menit pertama kita tidur. Jadi artinya ketika kita ngantuk, oh masih yang ada tubuh kita rileks, tapi kita sudah mulai abai dengan suara-suara ya di sekeliling. Sampai kemudian kita tidur, sehat, di batas ambang, ketidur pulas, teman-teman. Kalau kita punya adik, punya anak, atau punya pasangan, matanya bergetar-getar ya pada saat tidur, itu namanya gerakan rapid eye movement. Itu menunjukkan bahwa si yang bersangkutan sedang berada di frekuensi theta. Biasanya frekuensi mimpi. Jadi tidurnya sudah menjelang 30 menit di awal ya, sudah dalam. Dia sudah tidak ingat apa-apa ibaratnya. Itu frekuensi theta. Dan kecenderungan biasanya ketika gelombang matanya bergetar itu dia sedang negatif hallucination atau positif hallucination. Negatif hallucination itu menghilangkan semua pendengaran, semua visual yang dia lihat gitu, atau memunculkannya gitu. Dalam bentuk mimpi kan kita memunculkan gambar walaupun hitam putih ya, atau suara-suara. Itu berarti diri kita sedang berada di frekuensi theta. Frekuensi alfa dan theta inilah yang disebut dengan area bawah sadar, dengan yang kita sebut dengan area subconscious mind. Dan frekuensi ini yang sebentar lagi saya akan pandu teman-teman untuk menjelajahinya dan merasakannya. Dan di frekuensi ini pula automatic writing terjadi, teman-teman. Ya, jadi saya perlu petakan dulu kesadaran mental kita itu seperti apa dan kemana arah kita berjalan. Kemana arah kita berjalan. Nanti di belakang, mengapa kita harus berjalan ke sana. Nah, sebelumnya saya akan bahas dulu sedikit tentang pikiran nirsadar. Sebetulnya saya agak tidak setuju dengan istilah pikiran nirsadar ini, tetapi para ahli mengklasifikasinya, mensimplifikasinya ke dalam hal seperti ini. Nah,
pikiran nirsadar adalah pikiran yang ketika diri kita tidak bisa mengendalikan diri kita juga gitu ya. Itu kalau di dalam fisika itu masuk ke dalam frekuensi delta, di mana putaran listrik di otak diri kita itu semakin rendah, yaitu 4 sampai 0,1 putaran listrik per detik, CPS ya, per detik. Ini kalau di dalam kondisi real, kondisi seperti apa, Kang? Ketika di kondisi real, kita kondisi sedang tidur pulas ya, teman-teman, tidur pulas. Betul-betul tidak ingat apa-apa. Nah, area yang paling cerdas di dalam diri kita adalah area di pikiran bawah sadar, di pikiran sini, teman-teman. Di mana di sini sumber kreativitas berada, di mana di sini sumber penyembuhan diri kita berada, di mana di sini semua data-data tentang diri kita. Data itu artinya punya dua sisi ya, baik itu positif maupun negatif. Trauma kita ada di sini, mungkin yang sudah diendapkan, artinya bagus. Tapi ketika yang dimunculkan itu hadirnya dalam bentuk depresi dan sebagainya ya, dan depresi, trauma dan segala macam itu bisa kita rekayasa, bisa kita utak-atik di wilayah pikiran bawah sadar ini, teman-teman. Ya, misalkan ada teman-teman yang saat ini lagi masuk di wilayah traumatik. Kenapa dia traumatik? Karena dia sedang fokus ke dalam momen-momen yang kurang menyenangkan. Dan momen-momen yang kurang menyenangkan itu dimunculkan ke dalam pikiran sadar kita. Sehingga perasaan trauma tersebut itu kemudian hadir dalam tingkah laku diri kita gitu ya. Apakah itu bisa diselesaikan? Bisa, dengan cara kita masuk kembali ke pikiran bawah sadar, lalu kita represi perasaan trauma itu, emosinya, sehingga walaupun kita tetap mengingatnya, nilai emosinya tetap netral gitu, teman-teman. Jadi semua tujuan kita, baik tujuan healing, terapeutik, tujuan kreatif, itu adanya di yang paling efektif adanya di pikiran bawah sadar, di gelombang alfa dan theta tadi ya, teman-teman. Nah, jadi proses pemrograman diri itu adanya di bawah sadar. Nah, kalau pikiran nirsadar ketika kita tidur, ini rupanya bukan area program mental, tapi program fisik. Di mana ketika kita tidur di gelombang delta ya, 4 sampai 0,1 putaran listrik per detik, tubuh kita sedang Tuhan masukkan ke dalam area di mana sel-sel fisik kita itu merecovery bagian-bagiannya yang rusak. Jadi di sini recovery fisik ya. Kalau pikiran bawah sadar itu recovery mental, kalau di pikiran nirsadar atau di gelombang delta ini recovery fisik, tubuh-tubuh kita yang rusak membaik gitu, sel-sel kita yang putus memperbaharui diri ya, teman-teman. Itu sebabnya ada dokter yang menganjurkan bahwa area ketika yang paling pas itu adalah pukul 10 malam sampai pukul 2 malam katanya. Itu area ketika tubuh fisik kita merecovery dirinya. Sebagian dari kita, terus para editor nih, editor harian, tidurnya malah justru tidurnya siang ya, bangunnya malah jam 10 malam sampai pagi gitu. Di mana area recovery sel tubuh kita berjalan di situ sebetulnya ya. Nah, pikiran sadar ini adalah level kesadaran manusia sangat rasional, jadi diri kita dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan kritis, teman-teman, perhitungan-perhitungan, perbandingan-perbandingan, hal-hal yang sifatnya empiris. Ketika kita melihat sebuah kasus, kita bandingkan kasus tersebut dengan pengalaman kita, sehingga kita bisa memutuskan apakah aku akan mengulangnya atau aku akan mengubahnya dan membuka jalan baru. Nah, itu adalah fenomena yang terjadi di area pikiran sadar, teman-teman. Dan keseluruhannya itu daya kendalinya terhadap diri kita itu hanya 12% saja. Jadi misalkan kalau teman-teman konsultasi kreatif ya ke psikolog gitu, Pak, Bu, saya kok tidak pernah bisa kreatif ya ketika dalam kondisi seperti ini. Kemudian terjadi perbincangan. Seandainya perbincangannya terjadi di pikiran sadar, yang terjadi hanyalah pemahaman kognitif saja, teman-teman. Di ruang itu mungkin kita, oh iya, oke, sangat mengerti. Tapi begitu waktu berjalan, semuanya lupa lagi gitu ya. Kenapa begitu? Karena proses edukasi berada di area yang memiliki kemampuan memori pendek, teman-teman. Jadi conscious mind atau pikiran sadar itu adalah tempat berjalannya memori pendek ya. Itu sebabnya daya kendali terhadap diri kita itu hanya 12% saja.
Sementara pikiran bawah sadar itu adalah area di mana frekuensi otak kita tadi sedang sangat putaran listriknya rendah ya, kita berada dalam keadaan rileks, dan ini adalah area paling cerdas diri kita, cerdas paling 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 bahkan nyaris tak terbatas ya kemampuan diri kita. Nah, subconscious tadi sudah saya sebut sebagai tempat di mana memori baik ataupun buruk berjalan. Jadi sebetulnya kesadaran kita mau fokuskan ke hal baik atau hal buruk itu sebenarnya bisa kita putuskan sendiri ya. Itu adalah sebuah pilihan dan itu akan berimpact pada lakuan diri kita, teman-teman. Nah, sayangnya karena di dalam subconscious mind itu tidak ada pikiran-pikiran kritis, tidak ada lagi prinsip benar dan salah ya. Karena prinsip benar dan salah itu adanya di conscious mind, teman-teman. Maka semua data yang masuk di dalamnya itu dianggap sebagai sebuah kebenaran mutlak. Itu sebabnya program mental itu adanya di subconscious mind. Dan ketika program itu sudah melesat di subconscious mind kita, maka program itu akan dijalankan oleh tubuh fisik kita. Mau program itu buruk, mau program itu baik. Mau program diri kita itu adalah pemberdayaan diri, upgrade memori, kita tiba-tiba sangat terang kepala kita, kemudian sangat bahagia. Artinya kita berhasil memprogram hal-hal baik ya di dalam subconscious kita. Dengan demikian juga kalau datanya data buruk yang masuk dalam diri kita, ya maka data buruk itu diterjemahkan sebagai sebuah kebenaran mutlak juga oleh diri kita. Jadi harus hati-hati ketika kita memprogram diri kita di pikiran bawah sadar kita ya, teman-teman. Salah satu di antaranya misalkan kalau program buruk itu, kalau yang biasa saya tangani keseharian itu kayak fobia misalkan. Fobia kan tidak masuk akal ya, tetapi kenapa seseorang bahkan sama cicak saja takut bisa pingsan gitu, padahal tidak masuk akal. Nah, karena subconsciousnya sudah diprogram untuk takut pada cicak atau pada benda-benda lainnya yang tidak masuk akal itu, teman-teman. Sekali lagi bahwa perilaku diri kita itu dikendalikan oleh subconscious diri kita, yaitu 88%. Sementara conscious diri kita itu cuma 12% saja ya, teman-teman ya. Nah, kalau pikiran nirsadar itu tadi frekuensinya delta 4,0 sampai 1 pikiran sampai 0,1 putaran listrik per detik. Nah, itu tidak bisa kita sugesti ya. Kita tidak bisa memberikan program di area tersebut. Ada seorang praktisi yang menyebut dengan istilah hypno sleep katanya. Itu kan bisa, Kang. Orang saat tidur kita sugesti dengan metode hypno sleep. Sesungguhnya metode hypno sleep itu adalah kita sedikit menaikkan kesadaran orang yang lagi tidur pulas itu dengan cara misalkan menyapanya dikit atau mengganggunya dikit sehingga dia bergerak sedikit tapi tidak bangun. Nah, artinya kesadarannya dinaikin dulu ke level subconscious tadi gitu, ke level theta ya. Sehingga pikirannya bisa diprogram di situ gitu. Jadi yang namanya hypnosleep itu bukan orang lagi tidur terus disugesti, tapi orang lagi tidur, bahasa awamnya, diganggu dikit sehingga kesadarannya naik, baru kita bisa memprogramnya. Itu yang namanya hypnosleeping ya, teman-teman. Baik, sebelum saya memandu teman-teman masuk ke subconscious mind, saya sebagian dari teman-teman di hypnotic writing kemarin mungkin sudah mengikutinya ya. Saya akan coba dulu mengidentifikasi beberapa peserta yang ada di sini, yang jumlahnya 135 teman-teman. Kang Untuk boleh instruksi sebentar ya. Baik, silakan. Ini silakan. Layarnya bergaris-garis, tadi ada yang ngehack. Bagaimana kalau Kang Asep keluar dulu terus share lagi? Baik. Iya betul. Maaf mengganggu. Tidak apa-apa. Ini sudah ya Pak? Ya, tadi belum ini. Share-nya belum ada. Iya. Udah saya tutup dulu, kemudian saya masuk lagi ya. Sudah Pak? Sudah ya? Baik. Oke.
sebelum istirahat berarti kita sebentar identifikasi sugestibilitas dulu ya. Teman-teman, di dalam diri kita itu, di seluruh dunia itu secara statistik, menurut Stanford Hypnotic Susceptibility Scale, terbagi ke dalam 3 kelompok ya. Orang yang sangat amat sugestif, orang yang sangat mudah bahkan dirinya tanpa disengaja masuk ke dalam subconscious state-nya itu sekitar 10% di dunia. Sementara orang yang tidak sulit, tidak mudah, kalau kita sebut dengan kelompok moderat ya, itu sekitar 85%. 85%. Yang sangat sugestif itu 10%, yang moderat 85%. Yang sulit sekali masuk di dalamnya itu sekitar 5%. Tapi nanti pada prakteknya di sini automatic writing untuk semua golongan ya. Jadi saya tidak hanya memandu orang yang 10% saja. Tapi semuanya kita berdoa asalkan teman-teman semua ikut, semuanya bisa melakukan proses automatic writing dan mengakses subconscious diri ya. Nah, Mbak Amel, kita istirahat nanti 10 berapa? 10.30, tapi kita ikut arusnya Kang Asep aja. Baik, baik. Molor nggak apa-apa. Ya. Habis sugestibility identifikasi saja ya kita istirahatnya. Baik, saya dengan waktu yang sangat amat cepat akan memandu teman-teman untuk mengidentifikasi diri dulu. Apakah aku ini masuk ke dalam kelompok yang sangat dengan mudah melakukan automatic writing? Apakah aku masuk ke dalam kelompok yang perlu dipandu oleh Kang Asep memasuki automatic writing atau kesadaran diri dalam arti kelompok 85%? Apakah aku perlu menghabiskan waktu Kang Asep untuk masuk automatic writing? Artinya masuk ke dalam kelompok 5% ya. Tapi insya Allah saya nanti, itu sebabnya nanti teman-teman saya bekali teknik hanya 10 detik memasuki subconscious mind gitu. Setelah kita identifikasi dulu di sini teman-teman masuk ke dalam kelompok mana ya. Jadi jangan risau, jangan galau, jangan bimbang. Saya tetap akan memandu teman-teman untuk mudah mengakses subconscious diri. Sebelumnya kita identifikasi dulu diri kita masing-masing. Saya izin keluar lagi ya, Pak John, karena saya harus memandang Bapak yang ganteng dan ibu-ibu yang cantik gitu ya, sekaligus memandu proses identifikasi ini. Mohon izin ya. Yep. Baik, Bapak dan Ibu boleh membuka kamera juga ya, atau boleh juga dengan menutupnya. Saya akan memandu Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, untuk mengidentifikasi diri apakah Bapak dan Ibu masuk ke dalam kelompok 10% yang sugestif, 85% yang moderat, atau 5% yang sedikit perlu usaha ya. Saya tidak bilang sulit dalam konteks kali ini karena semuanya mudah. Sulit dan mudah itu pilihan kita ya, teman-teman. Baik, saya punya dua permainan yang simpel saja biar bisa diikuti oleh keseluruhannya. Permainan yang pertama yang semua orang bisa mengikutinya. Silakan kepalkan tangan teman-teman yang keras, lalu acungkan jari teman-teman, Mata fokus pada jari teman-teman ya, mata fokus pada jari teman-teman. Karena kita sedang berlatih fokus ya. Jadi di permainan ini ada kayak sekali mendayung 2-3 pulau terlewati. Ada banyak sekali maknanya. Pertama kita melatih fokus diri kita, kedua melatih konektivitas jari ke otak kita, ketiga kita bisa mengidentifikasi diri kita masuk ke kelompok mana gitu. Baik, kita mulai fokus. Kepalkan tangan, acungkan jari, mata fokus pada jari Anda kira-kira 20 cm ya. Dan kuping fokus pada suara saya. Kita mulai. Tuhan memberi kekuatan yang luar biasa pada diri kita. Kekuatan untuk mengendalikan apapun, kekuatan untuk mengendalikan diri, kekuatan untuk mengendalikan tubuh fisik diri, kekuatan untuk mengendalikan jari tangan diri. Sekarang izinkan, niatkan diri, minta jari tangan Anda untuk mengeras seperti besi, untuk kaku seperti baja, keras sekeras-kerasnya, kaku sekaku-kakunya, jauh lebih keras lagi seperti besi, dan jauh lebih kaku lagi seperti baja. Semakin keras, semakin kaku, sehingga sedemikian keras dan kakunya saat ini, jari Anda menjadi sulit sekali untuk dibengkokkan. Saya membantu Anda untuk memperkeras jari Anda, semakin keras dan sulit untuk dibengkokkan dengan menghitung dari 1 sampai 3. Setiap hitungan membuat jari Anda semakin kaku, seperti besi dan keras seperti baja. 1, kaku sekaku-kakunya. 2, 100 kali lipat lebih keras seperti besi dari sebelumnya. Jauh lebih kaku seperti baja.
Tidak sempurna kakunya sehingga saat ini jari tangan Anda menjadi sulit sekali untuk dibengkokkan. Semakin Anda berupaya membengkokkan jari tangan Anda, semakin kaku jari tangan Anda seperti besi dan baja. Semakin Anda berupaya membengkokkan jari tangan Anda, semakin kaku jari Anda seperti besi dan baja. Coba bengkokkan kalau bisa. Semakin Anda berupaya membengkokkan jari tangan Anda, semakin kaku jari tangan Anda seperti besi dan baja. Coba setenaga bengkokkan kalau bisa. Semakin berupaya membengkokkan jari tangan Anda, semakin kaku jari Anda seperti besi dan baja. Ibu Ummu Fatimah susah ya. Kelihatan di sini sulit membengkokkan jarinya. Semakin Anda berupaya membengkokkan jari Anda, semakin kaku jari Anda seperti besi dan baja. Coba setenaga. Pak Ma'ruf juga sulit ya. Saya memantau ada beberapa. Oke, saya coba menormalkan kembali ya, menormalkan kembali dengan menghitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga, jari tangan Anda normal kembali, bisa Anda kendalikan, bisa Anda bengkokkan seperti biasa. 1, 2, 3. Oke. Relax, nyaman. Oke. Sekarang sudah bengkok ya. Sekarang sudah aman kembali normal ya. Seandainya ada yang masih kaku jarinya, informasikan saya di chat ya. Saya juga mohon Mbak Amel untuk menginformasikan seandainya masih ada yang kaku jarinya. Oke, di sini satu permainan bisa menjadi identifikasi teman-teman semuanya bahwa kalau yang jarinya kaku tadi ya, jarinya kaku, berarti kemungkinan teman-teman masuk ke dalam kelompok yang 10%. Kalau yang di dalam jarinya hanya ada sensasi sedikit saja kaku, sedikit gitu ya, tapi kemudian bisa dibengkokkan sebelum saya normalkan, berarti kemungkinan teman-teman masuk ke dalam kelompok 85%. Kalau tidak ada sensasi sama sekali, jari tangan teman-teman bisa dengan bengkok, walaupun saya sugesti kaku ya, berarti teman-teman masuk ke dalam kelompok 5%. Proses identifikasinya sesederhana itu ya, teman-teman ya. Sederhana itu. Nah, coba kita validasi apakah teman-teman masuk ke dalam 10% menurut pikiran teman-teman, atau 85% atau 5% dengan permainan berikut ini yang lebih advance ya, lebih derajatnya lebih tinggi. Oke. Saya minta semua fokus lagi. Semua fokus lagi. Saya siap menghitung dari 5 sampai 1. Pada hitungan 1, saya minta teman-teman memejamkan mata. Saya mulai menghitung dari 5 sampai 1. Pada hitungan 1, teman-teman silakan pejamkan mata. 5, 4, 3, 2, 1. Silakan pejamkan mata. Baik, dalam keadaan mata terpejam, silakan atur napas Anda senyaman mungkin, seritmik mungkin, tarikan dan hembusannya satu bilangan yang sama. Kalau tarikan napas 3, hembusan napas juga 3. Kalau tarikan napas 5, hembusan napas juga 5. Silakan fokus pada napas Anda, dan seiring Anda fokus pada napas Anda, rasa rileks mengalir dari atas kepala hingga ujung kaki. Tarik napas. 1, 2, 3. Tahan di atas kepala. Hembuskan napas Anda. 3, 2, 1. Lepas, rileks, nyaman. Mata tetap dalam keadaan terpejam. Tarik lagi napas yang dalam lewat hidung. 1, 2, 3. Tahan di atas kepala. Hembuskan lewat mulut. Rileks, nyaman. 2, 1. Sekali lagi ya. 3 kali itu lebih keren. Tarik lagi napas yang dalam lewat hidung. 1, 2, 3. Rileks, nyaman. Tahan di atas kepala. Mata tetap dalam keadaan terpejam ya. Hembuskan lewat mulut. 3, 2, 1. Silakan atur napas senyaman mungkin, tapi mata tetap dalam keadaan terpejam. Sementara Anda mengatur napas Anda, sekarang fokuskan pikiran Anda di kedua kelopak mata Anda yang saat ini sedang tertutup, terpejam, rapat ya, nyaman dalam keadaan terpejam. Sekarang, bayangkan, imajinasikan, rasakan di kedua kelopak mata Anda mengalir lem yang sangat kuat dalam bayangan Anda, dalam pengalaman Anda. Bayangkan, rasakan, imajinasikan di kedua kelopak mata Anda mengalir lem yang sangat kuat dalam pengalaman dan imajinasi Anda. Rasakan, bayangkan lem semakin kering lem, semakin mengikat kedua kelopak mata Anda, semakin rekat, kedua kelopak mata Anda semakin rapat, jauh lebih rekat lagi, jauh lebih rapat lagi, semakin rekat, semakin rapat, sehingga sedemikian rekatnya, kedua kelopak mata Anda menjadi sulit sekali untuk dibuka. Semakin rekat, semakin rapat, jauh lebih rapat lagi, jauh lebih rekat lagi. Saya coba bantu memperkuat
kuncian rekatan di kedua kelopak mata Anda dengan menghitung dari 1 sampai 5 setiap hitungan, membuat kedua kelopak mata Anda semakin rekat serekat-rekatnya, terkunci jauh lebih rapat lagi. 1, rekat serekat-rekatnya. 2, 100 kali lipat lebih rekat dan rapat. 3, 4, semakin rekat dan rapat, sehingga kedua kelopak mata Anda sulit sekali untuk dibuka. 5, sempurna rapatnya sehingga saat ini kedua kelopak mata Anda begitu rekat, begitu rapat, begitu terkunci, amat dahsyat. Sehingga betapapun Anda berusaha untuk membuka kedua kelopak mata Anda malah semakin rekat dan semakin rapat, jauh lebih rekat lagi, jauh lebih rapat lagi. Coba buka mata Anda kalau bisa. Semakin Anda berupaya membukanya, semakin rekat. Kedua kelopak mata Anda terkunci begitu dahsyat. Semakin berupaya lebih kuat lagi, semakin rekat. Kedua kelopak mata Anda terkunci begitu dahsyat. Oh, Pak Ma'ruf yang ada di saya. Oh, Pak Bahar juga ya. Ada beberapa, ada banyak. Mestinya lebih dari 10%. Semua dalam keadaan terkunci rekat. Saya coba segera normalkan lagi dengan seperti tadi menghitung dari 1 sampai 3 ya. Pada hitungan ketiga, semua mata yang terkunci rekat bisa normal kembali, bisa dibuka dengan sangat nyaman, dengan sangat segar sehat ya. Saya mulai menghitung 1 sampai 3. Pada hitungan ketiga buka mata Anda. 1, 2, 3. Buka mata Anda. Saat ini Anda kembali normal, bisa membuka mata Anda dengan baik. Oke, saya cek semuanya sudah ya. Tadi ada beberapa yang ekstrim, saya lihat. Oke, nah teman-teman, saya tidak tahu berapa jumlah teman-teman yang jari tangannya kaku dan kedua kelopak matanya rekat, terkunci rapat, tapi bisa jadi lebih dari 10% dari jumlah 136 teman-teman yang hadir di sini masuk ke dalam kelompok 10%. Dan teman-teman akhirnya bisa menilai diri sendiri ya, masuk ke dalam kelompok mana. Kalau kedua kelopak mata Anda rekat serekat-rekatnya dan jari tangan Anda kaku sekaku-kakunya, berarti Anda masuk ke dalam, teman-teman masuk ke dalam kelompok 10%, yang mudah, yang sugestif sekali. Kalau hanya sensasi sedikit, baik sedikit maupun banyak, tapi kemudian teman-teman bisa mengendalikan kembali sebelum saya normalkan ya, berarti teman-teman masuk ke dalam kelompok 85%. Kalau sama sekali tidak ada efeknya ya, seperti yang Mas Henry Nur Cahyo tadi sebutkan, oh jari tangan saya tidak kaku katanya. Nah, itu berarti teman-teman masuk ke dalam kelompok 5% ya, 5%. Yang dominan biasanya ya jumlahnya bisa kita lihat, yang moderat 85% ya. Nah, sekarang saya kembali lagi ke screen. PowerPoint saya sudah kembali muncul ya, Mbak Amel ya, full screen ya. Ya, baik. silakan. Baik. Wah, 10.16. Nah, teman-teman, barusan kita sudah berhasil mengidentifikasi diri ya. Jadi keseluruhannya berhasil. Walaupun misalnya, Kang, aku gagal kaku, aku gagal rapat. Itu bukan gagal. Kita frame ya, itu berhasil. Berarti teman-teman yang tadi dalam tanda petik gagal kaku jarinya dan gagal rapat kedua kelopak matanya, itu artinya berhasil mengidentifikasi diri bahwa teman-teman itu adalah masuk ke dalam kelompok yang 5%. Jadi bisa jadi bahasa simpelnya dulu, walaupun ini keliru ya, bahasa simpelnya dulu. Itu tingkat rasionalitasnya sangat amat tinggi gitu, yang 5% itu ya. Kemudian yang 85% nggak sulit, nggak mudah. Kemudian yang 10% itu sugestibilitasnya sangat amat tinggi. Bahkan yang 10% itu tanpa dipandu oleh seorang ahli pun, dia bisa dengan sangat amat mudah memprogram dirinya gitu ya. Kalau misalkan seorang mahasiswa ingin masuk fakultas hukum misalkan ya, kemudian dia memasuki subconsciousnya lalu memprogram dirinya dengan mengizinkan tubuh serta pikirannya untuk masuk ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan visualisasi dan sebagainya. Dia program, dia ucapkan berkali-kali, itu otomatis tubuh dan pikirannya akan bergerak, apakah dalam bentuk belajarnya yang super semangat dan sebagainya ya, tubuh dan pikirannya bergerak ke arah yang diprogramkan di dalam mental tadi. Itu untuk orang-orang yang 10% itu bisa berlaku demikian, teman-teman. Nah,
Sebelum saya masuk ke teknik mengakses subconscious, teman-teman, itu kalau di dalam proses hipnoterapi, tadi itu namanya prekondisi, teman-teman. Jadi itu teknik saya sendiri juga, teman-teman, untuk membangun sebuah kesadaran ya, yang mengarah ke satu titik tertentu. Arah titik tertentunya itu adalah saya memandu teman-teman ke subconscious mind. Di dalamnya itu ada proses memberi pemahaman teman-teman. Itu sebenarnya proses mengkondisikan pikiran agar teman-teman berterima dengan apa yang saya sajikan ya. Nah, teman-teman, mengapa penting sekali kita masuk ke atau memiliki keterampilan memasuki subconscious diri kita? Karena di dalam subconscious itu ada hal yang sangat erat dengan automatic writing kita ya. Bahwa saya coba sarikan, pikiran bawah sadar kita adalah gudang memori, gudang data yang melebihi big data yang diciptakan manusia dalam bentuk teknologi ya, yang sekarang salah satu hasilnya adalah artificial intelligence. Kemudian kemampuan pikiran bawah sadar kita nyaris tak terbatas, teman-teman. Nyaris tak terbatas. Itu sebabnya manusia itu konon dikatakan sebagai cerminan Tuhan ya. Kalau Tuhan itu maha kreator, maka kita juga memiliki sifat tersebut sebagai seorang kreator, teman-teman. Dan kita dikasih kemampuan menyimpan semua data memori yang kita rasakan dan tidak menghilangkannya, termasuk di dalamnya data kemampuan diri, peak performance dan sebagainya, teman-teman ya. Sebagai contoh, paracetamol ketika kita nyeri kepala, kita minum. Proses minum paracetamol, lalu proses bagaimana paracetamol itu mengintervensi rasa nyeri lewat saraf-saraf kita, itu disimpan sebagai sebuah memori di dalam otak kita, di dalam subconscious diri kita, teman-teman. Nah, proses penetralisiran rasa nyeri itu bisa kita bangkitkan memorinya bahkan tanpa kita minum lagi paracetamol. Artinya kita modeling, lalu proses yang sudah direkam oleh memori kita itu kita munculkan kembali. Itu sebabnya pikiran bawah sadar itu nyaris tak terbatas ya dalam pemikiran rasionalitas. Otak manusia, walaupun ini dibilang sebagai sebuah mitos, tapi dipercaya oleh sebagian besar, terdiri dari 100 miliar lebih sel saraf, didukung 100 triliun sel saraf pendukung lainnya. Konon katanya saraf-saraf kita itu mudah rusak. Ketika kita menerima data-data atau diksi-diksi yang negatif saja ya, bodoh kamu. Ketika kita mengucapkan hal tersebut ke anak kita, itu akan direaksi oleh saraf anak kita, putus katanya, rusak. Tapi tidak dengan putusnya saraf kita langsung kesadaran memori anak kita hilang misalkan, karena ternyata saraf-saraf kita itu memiliki 100 triliun sel saraf pendukung lainnya, teman-teman. Tapi tentu walaupun demikian kita harus jaga ya produk kata-kata kita itu harus senantiasa baik, kita hasilkan dengan baik. Karena bisa jadi kata-kata kita itu tanpa kita sadari menjadi program bagi mental anak-anak, menerabas langsung ke subconscious-nya ya. Otak manusia mampu menyimpan data 2.300 bit data per detik, teman-teman. Per detik. 2.300 bit data per detik. 1 jam itu 1 menit 60 detik. 1 jam berapa detik? 360 detik. 1 hari berapa detik? 1 tahun berapa detik? Jumlah usia kita saat ini berapa tahun? Pak John misalkan 25 tahun ya saat ini. 25 tahun, itu kalau dikonversikan ke detik, berapa triliun detik ya? Ada ahli matematika di sini. Kalikan ke 2.300 bit data per detik. Berarti berarti memori yang ada di gudang Pak John itu nyaris tak terhingga jumlahnya, besarannya ya, teman-teman. Dan itu semua tidak hilang. Pikiran sadar hanya mampu mengingatnya maksimal 7-9 data seketika. Konon 9 data dalam seketika itu bisa diinventarisir oleh orang sekualitas dalam konteks conscious mind-nya ya. Einstein katanya, Einstein aja conscious mind-nya hanya bisa mengumpulkan 9 data saja per detik. Sementara ketika kita mengakses subconscious data, keseluruhan data yang hadir itu bisa dimunculkan secara serempak, teman-teman. Secara serempak ya.
Jadi ketika kita mengakses subconscious mind, ini konteksnya dengan automatic writing karena automatic writing itu mengakses jumlah data yang sangat hampir tak terbatas itu ya. Itu sebabnya pikiran bawah sadar adalah gudang memori atau the biggest data di dunia yang Tuhan ciptakan. Sesuatu yang Tuhan ciptakan jelas tak terkalahkan ya. Jadi sesungguhnya kita nggak usah khawatir. Saya kreatif director kebetulan ya, yang tugasnya itu menginventarisir ide. Sempat merasa terancam dengan AI karena kita tinggal memasukkan brief ke dalam AI, lalu enter generate. Storyline TV komersial itu ada di dalamnya, teman-teman, ada semua di dalamnya dan luar biasa. Tapi itu tidak boleh takut ya kita. Saat kita mengakses pikiran bawah sadar, maka kita berarti mengakses gudang memori dan ide tersebut, teman-teman. Dan dari sini kita masuk ke automatic writing. Saya akan mengawalinya dengan teknik mengakses subconscious diri kita. Sesi berikutnya, teknik mengakses subconscious diri kita, dan saya langsung akan memandu teman-teman untuk memiliki yang namanya anchor relax, tombol relax, sehingga kita bisa masuk ke dalamnya hanya hitungan 10 detik saja. Kenapa kita perlu mengakses ini? Karena lagi-lagi, automatic writing adalah wilayah kerja ketika kita mengeksplorasi subconscious mind ini. Berarti ini adalah salah satu syarat ya, salah satu syarat kita bisa melakukan automatic writing. Karena saat ini sudah pukul 10.24, rasanya agar pasenya enak ya, segmen-segmennya tersistematik, saya kembalikan dulu forum ke Mbak Amel untuk kita istirahat dari pukul sekarang sampai kita masuk lagi jam berapa. Silakan Mbak Amel, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada teman-teman ya. Terima kasih Kang Asep. Sebetulnya ini lebih biar Bapak Ibu, teman-teman juga ada waktu jeda dan biar juga nanti kita bisa segar kembali masuk ke sesi berikutnya.
Kita lanjutkan materi kita ya.